yang pertama tadi tentang ayat. Imam makmum misalkan masbuk ikut di rakaat kedua atau masuk rakaat ketiga dan keempat. Di sini Pak, yang disunatkan membaca surah atau ayat itu adalah fir rakaatil ula wasaniyah, di rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama dan kedua ini bagi makmum berarti dia dapat bersama imam tadi, otomatis dia tidak membaca itu karena imam tidak membaca ayat lagi, pendek waktunya. Jadi wallahualam kalau sudah hilang itu, luput waktunya, maka tidak dianjurkan lagi di rakaat kedua dan ketiga. Sebab membaca ayat itu hanya disunatkan di rakaat pertama dan kedua. Tapi tadi laju imamnya Pak Ustaz, karena di rakaat ketiga dan keempat tak baca ayat lagi dia. Jawabannya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditetapkan supaya diikuti. Meskipun laju imam itu ikuti. Nanti yang tertinggal atau yang tidak dapat kita amalkan dengan sempurna ditanggung oleh imam. Makanya di hadis disebutkan al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin. Makanya posisi imam itu sangat penting Pak. Dia harus fasih bacaan supaya dia dapat menanggung bacaan orang. Kalau tidak nanti dia tidak dapat menanggung bacaan orang lain. Itu dia. Jadi tidak dianjurkan membaca ayat lagi di situ karena sudah lewat waktunya. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Ditanggung imam. Dan insya Allah orang tersebut dengan kesungguhannya ingin berjemaah, tetap Allah berikan ganjaran pahala berjemaah itu meskipun memang orang yang dari awal lebih afdal. Itu yang pertama tadi. Yang itu salam tuh. Salam dalam sholat Pak, yang kita sebutkan posisi tangan ketika tasyahud, jari jemari sejajar dengan ujung lutut kita. Ini yang paling afdal. Jadi kalau membaca tahiyatul masjid sejajar dengan jari kita. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatut Tullab. Bukan seperti ini. Apatah lagi semangat sekali telunjuknya Pak, menghadap ke atas, tidak. Yang dianjurkan ini mohon diperhatikan Pak, ini lutut kita misalkan diusahakan sejajar dia. Tangan kiri pun sejajar dengan lutut, jari jemarinya. Dan ketika mengangkatnya illallah, saat illallah itu sedikit sekali Pak, tidak begini. Tidak dianjurkan, sedikit sekali asyhadu la ilaha illallah. Sebagai isyarat saja, ditengok telunjuk kita sebentar. Ketika ilallah, setelah itu kembali ke tempat sujud pandangan. Sampai salam solat tetap seperti itu posisi tangan kita. Itu yang disebutkan dalam kitab fikih. Misalkan tahiyatul sampai selesai Pak, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sama ada imam sama ada makmum, dianjurkan tangannya tetap seperti posisi yang awal tadi itu. Tidak ditutupkan Pak, tapi itu hukumnya hanya sebatas sunnah Pak ya. Jadi setelah selesai pun dia tasyahud tidak disunatkan harus dia hembangkan kembali atau dia buka tangannya kembali, tidak. Sampai salam itu tetap digenggam tangan kecuali telunjuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru mengusap wajah kalau hendak diamalkan. Bacaan makmum itu yang kita sebutkan hanya 5 yang dianjurkan dijaharkan Pak. Selainnya itu jangan dibaca dengan jahar, apatah lagi mengganggu jemaah. Ini sering kita sampaikan, aqimis sholata li dzikri, surah Toha. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, mengingat Allah. Seluruh cara yang membuat orang lain terganggu mengingat Allah atau kekhusyuan salatnya itu tak boleh kita kerjakan Pak. Orang misalkan kalau di daerah kita mungkin seperti itu Pak ya, mungkin bacaan yang banyak, yang kuat-kuat misalkan. Ini tidak dianjurkan bagi makmum, mengganggu konsentrasi makmum yang lain. Di Arab misalkan, itu pula yang lain. Dia nanti setelah sholat yang perlu dia perbaiki putroh dia, pakaian dia dan seterusnya. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali mereka berpendapat banyak bergerak pun tak batal sholat. Tetapi di mazhab Hambali pun beliau itu tak tahu orang yang melakukan itu sebenarnya dia melakukan pelanggaran. Kalau pekerjaannya sia-sia, Nabi SAW dulu mengingatkan sahabat yang memain-mainkan jenggotnya Pak waktu sholat. Jenggotnya saya dipegang-pegang. Lalu Nabi kita mengatakan, "Lau khasyi'a qalbu hadzal rajul." Kalau hati seorang ini khusyuk kepada Allah, pasti badannya juga khusyuk. Kalau banyak geraknya banyak, katakanlah dia memperbaiki serban dia dan seterusnya. Kalau banyak geraknya pertanda dia kurang khusyuk dalam sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, bacaan yang tadi itu tidak dianjurkan. Bacalah dengan sempurna, dengan biasa saja. Subhana rabbil a'la. Tidak didengar orang Pak. Jadi yang dimaksud mendengarkan bacaan dalam sholat itu adalah ketika tidak ada faktor yang mengganggu. Kita sebutkan jalan raya misalkan. Kalau masjid kita dekat dengan jalan, jadi sering lewat kendaraan, kipas.
itu tak mesti kita harus dengar lagi bacaan kita. Seandainya ini tak ada semua, kita mendengarkan, itu yang dianjurkan tuh. Jadi tak mesti harus kuat-kuat, Pak ya. Ada orang kadang mohon maaf, kata di fikih itu harus didengar bacaan kita sendiri. Dia baca pula Fatihah makmum dia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saudara yang di sampingnya ini terganggu, Pak ya. Yang di sampingnya terganggu. Ini kurang tepat dalam memahami teks yang disampaikan oleh ulama fikih. Maksudnya mendengarkan bacaan kepada diri sendiri kalau tidak ada faktor penghalang yang lain itu, Pak. Baik, saya rasa itu, Pak Haji. Itu lebih lama dari imam. Sujud lebih lama dari imam bagi makmum. Sebenarnya terus terang kita sampaikan, hukum itu dibolehkan, Pak ya. Hukum itu dibolehkan dari segi sudut pandang kaidah fikih. Namun dari segi hikmatul fikih, kebijaksanaan fikih, ketimbang orang merasa janggal seperti itu, Pak. Semua orang sudah duduk, dia masih asyik saja sujud itu. Memang disunatkan lama sujud. Tapi bagi makmum dan bagi orang yang sholat sendiri, kalau bagi imam jangan mengganggu, nanti tidak fokus jemaah, Pak ya. Sekedar saja. Tapi kita katakan tadi itu boleh bagi makmum dia lama selama tidak mengganggu ketentraman ataupun selama tidak menjadi janggal. Kalau menjadi janggal, Pak, lebih bagus tidak diamalkan seperti itu. Sama seperti orang, boleh saya Pak Ustadz sholat sunat di depan pintu gerbang? Boleh, sunat. Tapi pas orang sudah selesai sholat, janganlah disengaja ke sana sholat, Pak. Kalau disengaja situ orang susah nak lewat. Dari hukum fikih tidak boleh melewati orang yang sholat. Tapi kalau dia sengaja di depan pintu gerbang, hukum fikih berubah kembali. Kalau dia sengaja lalai membuat seperti itu, boleh dilewati. Itu dia, Pak ya. Jadi karena dia sendiri yang membuat sengaja seperti itu. Jadi kalau boleh pun di fikih harus ada kebijaksanaan, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Baik.